virus yang sebenarnya ngeri ya, ngeri karena asosiasinya negatif gitu ya. Hubungan intim, apalagi anak-anak muda pranikah, belum menikah, tidak belum cukup umur gitu. Jadi aspek-aspek fisik, aspek-aspek psikisnya, mental ya, aspek sosial, bahkan aspek ekonomi dan lainnya belum matang, belum siap ya, alat reproduksinya belum sempurna ya. Akhirnya mereka bisa melakukan hal-hal yang demikian di momen-momen virus tadi yang merebak, Valentine. Jadi ngeri sekali, ngeri. Tapi sebenarnya begini, ada juga orang yang anak-anak muda yang agamis, tapi herannya sudah ya enggak, kalau perempuan ya enggak perawan gitu. Ya. Tapi ada anak-anak yang urak-urakan tapi justru mereka bisa mempertahankan, mereka punya kehormatan. Nah, ini yang perlu kita bicarakan, karena memang masalah seksual itu ya kita sudah dewasa semua, kita penting sebagai orang tua ya, katakanlah kalau kita di posisi sebagai orang tua, kita harus mengerti dan kita harus menasihati anak-anak muda kita supaya mereka awas ya. Kalau orang muda, bagaimana kalau orang-orang muda, anak-anak Tuhan boleh menjaga diri supaya tidak terbabit jatuh ke dalam dosa. Ini dosa melanggar hukum ke berapa ini? Ke-7. Jangan kamu berzina ya. Ini yang luar biasa, karena ada, kalau kita bicara seks, orang bilang sexless love gitu. Tabu untuk dibicarakan hal yang kotor katanya, porno. Tapi ada juga di sisi lain yang menyatakan bahwa loveless sex. Jadi bolehlah seks bebas gitu. Enggak lah. Jadi kita penting berperan untuk campaign, untuk memberitahu kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda di gereja Advent khususnya, untuk benar-benar menjaga kesucian yang bergaul, pertumbuhan perkembangan gitu loh. Pertumbuhan perkembangan. Jadi begini, dalam psikologi ada seorang ahli, Erik Erikson ya, psikososial, perkembangan psikososial dari seseorang itu ada tahap-tahapnya. Nah, di usia 13 sampai 21 tahun, 13 sampai 21 itu masa remaja ya, atau pemuda, masa remaja pemuda. Disitulah si anak dia mencari identitas diri. Jadi kalau dia berhasil di tahap ini ya, di tahap usia 13 sampai 21 tahun, dia akan menjadi seperti dia ada nantinya. Jadi identitas tercapai, dia saya dihargai. Oke. Jadi bukan role confusion, bukan dia tidak. Jadi dia bingung mengalami kebingungan peran nantinya. Kalau dia berkembang baik, tidak matang di usia 13 sampai 21 tahun. Oke, jadi begini. Kita lihat ada banyak teman-teman kita barangkali ya, atau orang yang kita kenal ya, atau public figure atau artis ya, siapa saja yang mengalami disorientasi seksual ya, deviasi seksual ya, penyimpangan seksual. Artinya orientasi seksualnya tidak sesuai kodrati gitu. Kalau Tuhan Allah kan sudah ciptakan manusia untuk saling mencintai lawan jenis gitu. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, ya berpasangan dengan lawan jenis begitu. Tapi ada banyak orang di luar sana yang malah kampanye ngeri sekali ya. Bisa jadi United Nations menggelontorkan dana yang luar biasa besar ya. Ya termasuk di Indonesia misalnya ya, bisa jadi untuk campaign ini LGBTI. Ya ngeri sekali. Apalagi sekarang dipublikasi lewat media. Kemudian justru kalau kita jadi antipati dan LGBTI, justru mereka semakin hebat gitu. Kalau kita biasa-biasa aja, ya sudah mereka habis sendiri kok. Tapi kalau kita keke gitu, justru kontra dengan mereka, maka akan ya seperti itu kan. Ada banyak public figure yang ya itu masalah-masalah pelecehan seksual dengan orientasi seksual yang salah sebenarnya, yang menurut kita salah ya. Kalau dulu memang dinyatakan LGBTI itu ya abnormalitas ya, deviasi seksual. Tapi sekarang dengan DSM itu, Diagnostic Statistical Manual Mental Disorder ini PPDG kalau dalam
di Indonesia, ini pedoman untuk menentukan gangguan jiwa atau enggak, sudah tidak dimasukkan lagi homoseksual sebagai gangguan gangguan jiwa ya, apa namanya, sudah menjadi sama begitu. Jadi begini, sudah sama. Jadi homoseksual saat ini hanyalah merupakan orientasi seksual yang berbeda dengan heteroseksual. Heteroseksual ini suka lawan jenis ya. Jadi homoseksual ini orientasi seksual yang berbeda dari heteroseksual saat ini ya, dengan perkembangan ilmu. Oke, kalau dalam agama ya kita tahu bahwa homoseksual dosa, isin. Jadi dosa tetap dosa gitu ya. Kita tahu peristiwa Sodom ya, dan tulisan-tulisan firman yang lain. Tapi dalam ilmu sudah berterima ini. Jadi memang agak apa namanya? Oke, kita kembali lagi. Nah, ini karena di masa 13 sampai 21 tahun ini perkembangan, apalagi memang ada dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman. Mungkin dia pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi anak-anak ini, apalagi misalnya laki-laki, pernah diperkosa oleh orang yang lebih dewasa, ya. Biasanya orang-orang terdekat yang kenal dengan dia gitu, ya, memperkosa. Jadi ini anak ini dia benci kepada si pemerkosa atau malah dia mengalami rasa senang dengan peristiwa itu, dan ujung-ujungnya dia dewasa, dia memperkosa lagi anak yang masih kecil. Jadi karena itu Mrs. White menyatakan bahwa kalau anak-anak kita sekolah di boarding school ya, di sekolah-sekolah berasrama, laki-laki dan laki-laki itu nggak bisa tidur satu tempat tidur, tetap harus pisah tempat tidur walaupun sekamar ya, karena dalam pertumbuhan perkembangan alat-alat reproduksi dari anak laki-laki ya bisa rentan untuk lama-lama kelamaan akan suka dengan tendensi perilaku homoseksual. Jadi seperti itu. Oke, kalau setelah usia 21 tahun, 22 sampai 39 tahun itu dewasa muda, nah itu akan terjadi itu intimacy, keintiman, atau sebaliknya isolasi. Jadi dia bisa merasakan keintiman atau sebenarnya dia menyendiri, suka menyendiri. Jadi orang-orang kalau dia matang di periode 21, jadi masa menikah ya. Jadi kalau orang yang sudah mantap, dia di fase sebelumnya dia sudah dapatkan identitas diri yang bagus, yang pas, yang matang, dia memilih menikah. Nah, dia intim dengan keluarga yang dia bina. Nah, itu kasih yang luar biasa. Tapi sebaliknya kalau dia di fase remaja dia mengalami hambatan, nanti ujung-ujungnya dia malah takut menikah, dia menyendiri, ya, dia menjomblo lah begitu, nggak mau dilamar atau nggak mau melamar. Nah, ini yang masalah juga ya sebenarnya. Tapi ya ini kembali lagi di fase-fase anak-anak muda kita yang tadi 13 sampai 21 tahun, kalau ada ya biasanya kaum laki-laki itu mencoba ya, yang menentukan sebenarnya itu wanita. Jadi kalau pacaran bergaul dua orang itu ya mereka laki-laki hanya mencoba, membujuk ya. Kalau perempuan memang sampai pertahanannya nggak kuat, dia pasti akan jatuh. Tapi sekali lagi saya menyatakan kalau di sini misalnya ada laki-laki atau ya, minta maaf saya mau kasih tahu ini untuk semua laki-laki ya. Kalau kita laki-laki ya berani untuk meminta kehormatan seorang gadis ya, ini anggaplah masih pemuda, kita masih pemuda, belum menikah, dan kita sementara menjalin hubungan dengan yang kita sudah taksir ya, sudah jadian gitu, sudah pacaran dalam situasi pacaran, lalu laki-laki ini berani untuk meminta kehormatan si wanita, berarti pada hakikatnya dia sebenarnya nggak mencintai si wanita itu. Karena apa? Ketika dia memperoleh keperawanan dari si wanita, ujung-ujungnya dia akan pergi meninggalkan sejauh-jauhnya. Nah, kalau dekat berarti si wanita akan sakit hati terus-menerus melihat ya agresi seksual dari si pria yang dia sudah serahkan dia punya kehormatan. Jadi memang ngeri sekali. Ada orang bilang, oh ini kan anak-anak muda, cinta tanpa ciuman bagaikan sayur tanpa garam. Garam apa ini? Garam Gunung Sumeru. Jadi kalau katanya menjalin hubungan tanpa berhubungan seksual,
oh berarti itu hampa terasa. Oh enggak, ini sebenarnya begini. Saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan itu, karena ketika seorang, ya kembali lagi, seorang lelaki sudah mendapatkan kehormatan dari si wanita, sudah hancur benteng pertahanan wanita, ya dia sekali waktu akan, apalagi belum matang ya, belum matang. Kalau sudah menikah, enggak masalah. Mau bikin apa saja kalau sudah menikah, ya. Hubungan seksual dilakukan, nah itu memang memang luar biasa itu. Tuhan berkati ini hubungan seksual di dalam pernikahan yang sah menurut gereja, menurut agama, dan juga menurut undang-undang pernikahan secara sipil, secara kenegaraan sah melakukan apa saja. Tapi kalau masih mau masih pacaran lalu sudah melakukan hubungan, itu ngeri sekali ya. Laki-laki ini yang sudah mendapatkan kehormatan si wanita, dia akan berlaku kurang ajar, lebih kurang ajar lagi ke depan. Dan ya biasa, oke, menikah. Jadi mereka menikah, pranikah, sebelum menikah sudah melakukan hubungan seksual. Ya betul, mereka ya karena budaya, karena rasa malu, aib, jadi dinikahkan, menikahlah dua orang ini. Tapi ujung-ujungnya akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang ngeri sekarang, banyak ya. Banyak kisah kasih kekerasan dalam rumah tangga karena begitu. Karena saya ada beberapa klien saya explore juga, ternyata mereka memang sudah berhubungan seksual sebelum menikah. Ini pasangan-pasangan yang ibu-ibunya, istri-istrinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan ujung-ujungnya juga banyak yang cerai juga. Yang cerai, ngeri. Berpisah. Ya, berpisah karena tidak matang dalam berbagai hal, sudah melakukan tindakan yang berlebihan gitu ya, sudah melakukan hubungan seksual, akhirnya mengandung, dan susah sekali. Oke, jadi saya menyatakan di sini ada cinta itu seperti apa ya? Cinta kalau berhubungan seksual sebelum menikah itu bukan namanya cinta. Bukan cinta namanya itu, orang-orang muda. Jadi wahai pemudi-pemudi Advent yang mengasihi Tuhan, pemudi-pemudi Kristiani yang Tuhan sayang, jaga baik-baik ini kehormatanmu ya. Jaga baik-baik. Sekali Anda sudah jatuh di virus Valentine atau virus dusta dari si pria, ya Anda akan menyesal seumur hidup. Tapi kalau memang sudah terlanjur ya mesti dimaafkan itu diri sendiri. Oke, kalau hubungan cinta kasih yang sebenarnya yang tadi sesuai dengan Alkitab. Kalau kita tidak mengasihi yang artinya kasih sejati yang Tuhan titipkan kepada kita. Cinta itu sebenarnya, cinta sejati itu bukan perasaan, perasaan, tapi untuk mencintai butuh rasa gitu. Butuh rasa. Walaupun cinta sejati bukan perasaan. Cinta sejati itu bukan bertindak gegabah ya, apalagi wanita langsung beri apa yang pria minta. Apalagi pria juga beri itu wanita minta. Wanita suruh ini suruh itu, karena saking cintanya ikut semua. Jadi cinta buta begitu. Cinta adalah prinsip. Jadi kalau cinta ini mengalami ujian, nah ini itu, kalau dia mengalami ujian berat sekalipun cintanya nggak akan mati. Nah ini cinta sejati. Oke, di dalam buku seri Membina Keluarga jilid 45-46, ini Mrs. White ya menyatakan bahwa cinta yang murni melibatkan Allah dalam rencananya, dan semua tingkah laku seorang yang mempunyai cinta sejati karunia Allah akan dinyatakan dalam 5 hal. Jadi kalau kita punya cinta murni, dinyatakan dalam 5 hal. Ini kesopanan, kesederhanaan, ketulusan hati, moral, dan agama. Ya, ini dia. Jadi Mrs. White menyatakan, ini cinta sejati kasih karunia Allah. Dia harus sopan, sederhana, tulus, moral, dan beragama. Itu dia. Jadi ini dasar dari cinta yang murni. Ada kesopanan di dalam hubungan, ada kesederhanaan, ya. Baru jadian, minta mau jalan ke sini yang mewah-mewah, atau minta perhiasan yang mewah-mewah, atau minta biaya hidup yang mewah-mewah. Enggak, cinta yang sejati itu perlu kesederhanaan. Tulus hati, ya. Tulus hati, norma.
harus sesuai dengan moral gitu. Jadi moralitas. Jadi kalau memang cinta yang tumbuh, yang didasarkan atas cinta yang murni, ya, si pria dan wanita moralnya baik itu, ya, moralnya baik, moralnya akan kelihatan, akan tampak, bahkan agama itu dipentingkan. Jadi kalau dia bertumbuh dalam cinta yang murni, dia punya agama, bagus. Agama artinya begini, spiritual, bukan religionnya, bukan aspek religinya aja, tapi spiritualnya ya bagus plus moralitas dan yang kelihatan dari sopan, santun, sederhana sama tulus hati. Itu mungkin dari saya ya, supaya kita boleh melawan virus Valentine ini, virus maksudnya kasih yang negatif, asosiasi negatif ya. Kalau yang baik ya kita boleh jalani, kita boleh alami, kita boleh terus berdayakan. Tapi kalau yang negatif, asosiasi Valentine itu harus berhubungan intim, harus berhubungan seksual padahal belum menikah, ya ngeri, nggak benar. Tapi kalau memang sudah menikah, ya sudah menikah, mau dibikin apa saja itu, apalagi kalau pasangan suami istri lagi di Alicia Mansion saat ini, ya silakan apa-apa ya, karena memang sudah dikuduskan dalam kesakralan perkawinan atau berada di rumah masing-masing. Tapi kalau belum menikah, orang-orang muda yang masih menjalin kasih, ya mohon di apa namanya, kerannya ditutup dulu, jangan dibuka. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Mungkin udah pertanyaan atau apa, saya serahkan kepada moderator. Oke, baiklah. Itu tadi adalah pembahasan dari Sir Jainer untuk seminar sore hari ini. Baiklah, saat ini karena masih ada banyak waktu, saya membuka kesempatan bagi kita semua yang hadir baik di Zoom ataupun di Alicia Mansion yang sedang menyaksikan ibadah kita. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Yang di Zoom mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute atau bisa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Tes. Oh iya, silakan, Sir. Dari pemaparan tadi bahwa cerita Valentine ini adalah cerita duniawi, ya, duniawi, cinta duniawi. Tapi pada akhir-akhir ini, kadang-kadang di dalam kebaktian gereja itu diselipkan mengenai Valentine, ya, pada akhir ini. Nah, ini yang saya anggap itu virus, karena cinta kasih Tuhan Yesus dalam hal rohani, ya, kita tidak bisa bawa dengan cinta duniawi. Karena cerita ini Valentine ini kan seperti tadi dijelaskan, menjurus ke lebih banyak ke langkah-langkah yang tidak baik. Nah, itu kadang-kadang gereja-gereja itu di dalam acara kebaktian diselipkan acara Valentine. Nah, ini kira-kira pendapat Jainer bagaimana? Terima kasih, langsung jawab ya. Oke. Ini saya apresiasi pandangan dari Elder Edi Bekasi, ya. Terima kasih. Memang begitu. Tapi kalau ditanya saya, ya, orang selalu bilang begini. Kalau anak-anak muda kan, pikiran mereka nggak seperti yang kita pikirkan, Pak Edi. Ya, kita berpikir yang barangkali yang sangat rohani, tapi mereka nggak mau tahu dengan hal itu, ya. Jadi barangkali memang kita tarik itu ya benang yang sebenarnya itu kasih Kristus. Walaupun mungkin dia punya dia punya aksesorisnya Valentine, ya. Jadi mereka juga nggak tahu kan, karena mereka ketika mereka dalam berkembang, jadi mereka perkembangan di sekolah dari anak pra-remaja jadi remaja, ya. Mereka cuma tahu Valentine itu bagus. Mereka nggak tahu yang sejarah tadi yang saya omongin.
ya. Nanti buka referensi baru oh ternyata Valentine dulu karena tradisi adat istiadat kafir gitu kan, atau memang peristiwa gereja yang lalu tapi yang gereja yang membuat itu menjadi tradisi manusiawi, filsafat manusia gitu loh ya. Jadi kewajiban kita ya kalau kita pengurus gereja ya, kalau kita pengurus gereja kita terus mensosialisasikan yang tadi yang nggak benar tadi kita kasih tahu supaya mereka. Tapi untuk prinsip cinta kasih itu memang perlu diaplikasi di mana saja, bukan hanya di dunia luar tapi di gereja juga ya. Jadi barangkali kalau di gereja kita kan, kalau saya pribadi saya melihat ada pengurus gereja yang keras, yang strict gitu. Jadi kalau ada orang anak goyang sedikit aja begini langsung ditegur, saya juga sebenarnya senang dengan yang begitu ya, sistem Belanda dulu, disiplin Belanda ya. Tapi kalau bagi anak-anak yang muda sekarang, generasi alfa ya, sudah bukan generasi milenial, sudah lewat, sudah ada generasi alfa, nanti beta, delta dan seterusnya, yang penting bukan generasi omikron ya. Mereka punya pemahaman dengan kita beda. Jadi bagaimana kita orang tua memfasilitasi anak-anak muda yang mereka mau berkreasi kan, daripada mereka berkreasi di luar gitu loh. Mereka pergi cari di gereja luar, atau mereka pergi cari di agama lain, atau mereka pergi, coba Bapak Ibu lihat di stadion-stadion, kalau ada konser pasti rame. Apalagi kalau konser-konser di media sosial pasti rame. Coba kalau ada siaran media sosial gereja nih, pasti sedikit yang nonton, karena audiensnya yang orang muda, mereka nggak tertarik lagi. Jadi bagaimana kita orang tua sebijaksana mungkin ya, kita doakan terus supaya kalaupun anak-anak mereka berkreasi di gereja kita ya, aksesorisnya Valentine, tapi yang ditinggikan itu Yesus gitu, bukan kasih yang tadi yang saya sudah omongin, perihal hubungan percintaan yang membabi buta ya, yang gegabah, tidak ada prinsip. Oke, seperti itu mungkin dari saya. Oke, baiklah. Bagaimana Pak Edi? Apa masih ada pertanyaan lanjutan, ada sanggahan, atau sudah bisa terjawab? Ya memang anak muda sekarang seperti dijelaskan Daniel demikian ya. Apalagi kalau mereka berprinsip bahwa first love never die. Kira-kira betul. Oke, terima kasih Pak Edi. Memang ini kan seminar, jadi seminar memang harus ada tanya jawab atau tambahan. Bisa juga koreksi, nggak masalah. Ini seminar. Kalau ceramah kesehatan misalnya, atau ceramah kesehatan jiwa dari Jainer misalnya, bla 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 bla, selesai. Terima kasih. Sudah selesai, itu ceramah. Tapi karena seminar mesti seminar ya. Jadi saya menyemai bibit-bibit ya, mudah-mudahan bibit-bibit ini bertumbuh berkembang bermanfaat nantinya jadi pengetahuan untuk kita sekalian. Jadi perlu ada tanya jawab tambahan sekalipun atau koreksi, nggak masalah. Sebelum lanjut pertanyaan, saya mau nyanyi dulu satu lagu ya. Boleh ya, moderator? Ya, boleh, Sir. Lagu Cinta Kasih. Cinta Kasih. Hari ini kita bersama bersyukur bagi Yesus, Anak Allah. Hari Sabat kita bersama memuji nama Tuhan yang kudus. Dia telah berikan damai dan berikan cinta kasih untuk diberikan kepada sesama manusia. Cinta kasih
sesama, berikanlah dengan tulus cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan damai dan cinta. Hari ini kita bersama bersyukur bagi Yesus, Anak Allah. Hari ini kita bersama memuji nama Tuhan yang kudus. Dia telah berikan damai dan berikan cinta kasih untuk diberikan kepada sesama manusia. Cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan tulus. Cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan damai dan cinta. Cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan tulus. Cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan damai. Jadi iman Yesus ada dalam diriku, kan ku pancarkan pada sesama. Dari iman Yesus ada dalam dirimu, pancarkanlah pada dunia. Cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan tulus. Sama-sama, cinta kasih. Cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan damai. Cinta kasih pada sesama. Oh, cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan tulus. Berikanlah dengan tulus. Cinta kasih, cinta kasih pada sesama, berikanlah dengan damai dan cinta. Dengan damai yang tulus, dengan damai yang tulus. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang dibawakan oleh pembicara kita. Ya, mungkin masih ada, saya berikan kesempatan satu pertanyaan lagi, ataupun tambahan, ataupun pertanyaan diskusi, silakan. Oh ya, silakan. Oh ya, Terima silakan. Sangat bagus pembahasannya. Tadi saya sempat dengar, walaupun sudah diterima secara umum maupun secara psikologi tentang homo, pertanyaannya adalah, kami kita, para gembala, apakah ada kiat-kiat untuk men-treat mereka? Yes. Ya, sebagai gembala kan, apa Oke. yang harus kami lakukan?
Terima kasih. Oke, jadi ini yang homoseksual atau kalau wanita itu lesbian. Jadi homo pada wanita itu lesbianisme. Oke, jadi begini, yang kita bisa bantu adalah homoseksual yang autoplastik, dystonik gitu. Autoplastik dystonik ini maksudnya begini, homoseksual hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia homo gitu. Jadi dia sementara bergumul, dia salah, dia rasa berdosa, dia punya tendensi memang untuk menyukai yang sejenis. Jadi kalau ada laki-laki lewat, dia senang sekali. Ada artis-artis yang cowok ganteng seperti pendeta Rafli, ya, dia senang sekali melihat pendeta Rafli gitu. Ini laki-laki, dia suka sekali melihat ini pendeta Rafli. Jadi, tapi cuma dia sendiri. Nah ini kita bisa bantu sebenarnya, ya, bantu dia. Tapi memang kita nggak tahu kalau dia nggak kasih tahu. Yang sudah susah, yang memang nggak bisa dibantu adalah mereka yang sudah aloplastik, jadi sudah sintonik. Jadi dia, ngapain? Gua kok memang homo? Kenapa? Dia sudah ikut kegiatan-kegiatan LGBTI, apalagi di medsosnya dia sudah ikut grup-grup gay, ebong, ya, lesbian maksudnya, LGBTI. Pokoknya semua dia sudah ikut. Ya, dia sudah menyatakan diri dia punya pacar sejenis atau dia sudah namanya dia sudah publikasi dia punya kehidupan homoseksual. Itu memang sulit dibantu. Jadi orang-orang homo sebenarnya bisa dibantu kalau mereka datang meminta bantuan gitu. Jadi ketika mereka sadar dan mereka mau datang, misalnya ke pendeta, mau curhat ke pendeta, 50% sudah selesai, sudah sembuh dia sebenarnya. Asal dia mau datang. Tapi kalau dia nggak mau datang, kalau orang yang sudah, kamu pergi ke pendeta atau ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, supaya dapat. Dia nggak mau sembuh dia. Jadi itu kiat-kiat dari pendeta. Saya mau kasih tahu aja, campaign aja di rumah gereja, ya, di dalam materi-materi keseharian. Kalau bicara sepanjang hari kan, jadi sahabat untuk beri makan jemaat yang lapar dan dahaga. Kemudian kalau kasih seminar atau acara evangelisasi atau acara apa-apa, boleh disentil-sentil soal dosa homoseksual, nggak apa-apa, dikasih tahu aja itu kebenaran. Baik atau tidak baik, waktunya harus dikasih tahu. Kalau mereka bertobat, itu yang luar biasa, ya. Kalau mereka mau berobat dan apalagi bertobat, itu artinya berobatnya di sini kan harus bagusnya di profesional sih, di profesional, ya. Ada terapi yang namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi mereka mau diterapi ini kepalanya gitu. Jadi memang ada yang jadi homoseksual karena mungkin dia punya hormon. Jadi biasa kalau laki-laki XY, ya, dia agak ke XX gitu, ke kewanitaan gitu. Tapi ada yang suaranya kecil kayak gemulai, tapi dia laki-laki perkasa. Nah, sekarang yang ngeri justru homo yang badan-badan keren. Coba pendeta Raffi jalan di Mantos, Manado Town Square. Banyak sekali om-om yang suka lihat sama om pendeta Rafli. Ya, kalau badan-badan bagus, ya, apalagi bersih-bersih, harum-harum, ya lebih baik gendut. Jadi ibu-ibu yang punya suami gendut, nggak ganteng-ganteng, bersyukur, ya, itu pecinta istri sejati. Sorry, ini bergurau aja, ya. Ketimbang bapak-bapak yang bersih-bersih, yang mulus-mulus, yang suka facial gitu, yang harum-harum, ngeri itu. Pasti ada simpanan di luar. Walaupun punya istri, ada simpanan juga di luar. Ya, kayak itu dari saya. Makasih pendeta. Baiklah pendeta, mungkin masih ada tambahan atau ada komentar? Pertanyaan boleh? Oh, masih panas ini, masih panas, boleh, Pak Olean. Oh, iya. Satu lagi sebelum renungan tutup sahabat. Oke. Mungkin yang terjadi dalam gereja yang tidak kita pungkiri tentang yang banyak laki-laki yang menjadi wanita. Karena di dalam Alkitab yang banci itu tidak masuk surga. Nah, pertanyaannya untuk menjadikan mereka laki-laki lagi karena dia punya maskulinnya sudah di sana, apakah ini bisa dilakukan, Pak Jenner? Terima kasih. Iya, memang kalau awalnya kan cuman bergaya, lucu-lucuan, tapi lama-kelamaan, apalagi kalau dia bekerja di lingkungan yang penuh kelembutan, ya, bagi laki-laki, dia bekerja di lingkungan, ya, bisa, ya, mereka bilang menular, ya. Jadi lingkungan sekitar bisa mempengaruhi. Nah, sebaliknya, kalau di gereja kalau ada laki-laki yang seperti itu, berarti tugas dari
kaum pria Advent untuk mempersuade, ya, membujuk dia atau mempengaruhi dia supaya dia boleh kembali lagi kepada fitrahnya. Gitu. Jadi itu perlu doa dan upaya, usaha keras. Nggak segampang itu, ya. Apalagi kalau mereka nggak pergi ke profesional, ya. Jadi itu. Jadi bukan semua lelaki yang gemulai itu homoseksual, enggak gitu, ya. Tapi hati-hati justru dengan yang perkasa gagah perkasa. Nah, itu tendensinya di dalam hatinya, apalagi dia suka buka-buka film-film porno, gambar-gambar porno, ya. Sekarang kan bisa diakses di mana saja. Ya, apalagi campaign-campaign LGBT untuk berterima menjadi jenis kelamin yang universal, ya. Yang diterima universal itu ngeri. Mereka bekerja keras untuk diterima. Apalagi kalau ada misalnya dia donatur gereja lalu dia homoseksual ternyata. Nah, ini bahaya. bahaya. Bisa banyak korban. Nah, ini akan jadi vicious circle, lingkaran setan terus menerus. Jadi kalau ada orang dewasa di gereja kita, dia melakukan tindak, ya, jadi dia memperkosa misalnya anak-anak di gereja kita, ya. Jadi saya mau kasih tahu, hati-hati bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak laki-laki bisa diperkosa lewat dubur, itu disodomi, dan mereka akan jadi homoseksual jadi dalam perkembangan berikutnya. Jadi perlu dijaga. Mungkin Brother Jenner, apa mereka kalau di dalam gereja bisa terdeteksi enggak mereka ciri-cirinya atau tipikal bahwa ini ada tendensi mereka ke lesbian atau ke homoseksual sedini mungkin, atau memang nanti sudah dia di dunia itu baru ketahuan? Lebih spesifik. Membantu jemaat juga kan? Iya. Observasi bisa, tapi kurang mantap kalau observasi. Kalau mau cari lihat kan, interview lebih bagus. Jadi kalau kita nanya dari hati ke hati, komunikasi lah dengan siapa saja. Saya lihat kamu rupanya ada tendensi, kok nggak nikah misalnya kan? Atau kamu terpesona kalau ada yang sejenis gitu kan? Atau dia suka pergi ke mana ya, melihat-lihat yang gambar-gambar itu kan ketahuan, jadi bisa interview. Tapi paling mantap kalau testing. Jadi pakai instrumen tes. Jadi ada kuesioner yang mereka isi, itu kan keluar. Jadi kalau tes psikologi di saya, kalau saya ngetes Nyong Sulut, awalnya biasa saya tes Nyong Sulut cuma aspek intelijensi, kepribadian dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya mereka minta, lo kok yang juara-juaranya setengah gemulai. Jadi harus dites betul-betul dia nyong laki-laki banget gitu. Jadi saya pakai instrumen tes dan ketahuan. Jadi yang sudah gemulai yang tendensinya homoseksual, saya langsung nggak rekomendasikan untuk masuk misalnya 10 besar. Jadi yang terpilih betul-betul memang Nyong Sulut, bukan nyong etes gitu. Mungkin Yes, sir. Pak Jenner Yes. yang paling penting adalah kalau itu ada di dalam gereja atau dalam keluarga kita, psikologi apakah ini bisa disembuhkan? Iya, yang tadi saya bilang, kalau dia datang ke terapis, ya itu mesti diterapi. Ya kayak orang candu rokok, nggak bisa disembuhkan nih rokok kalau dia nggak mau. Tapi ketika dia mau dan ikut tahap-tahap, ya psikoterapi di sana dan lain-lain sebagainya penunjang, dia bisa pulih. Candu judi misalnya, candu wanita, candu gadget, candu game online, candu media sosial, itu bisa dipulihkan, bisa sembuh semua. Tapi kalau dia mau, itu yang nomor satu. Kalau dia nggak mau, ya nggak mau jadi. Siapa mau bantu dia kalau dia nggak mau? Tapi kalau dia mau, ya kita bisa bantu gitu. Kalau dia sudah publikasi, saya kok ngomong ngapain? It's my business. Urus aja urusanmu, ya sudah, nggak bisa kita bantu. Apalagi dia sudah pergi ke luar negeri, sudah kawin di sana, ya mau bantu gimana lagi. Tapi kalau ada homoseksual yang bertobat, itu luar biasa. Itu bintang bagi kita kalau kita bisa menobatkan orang yang homoseksual di gereja. Walaupun teman baik kita sekalipun, ya yang kita sudah tahu kalau kita berhasil ambil hatinya, ya dia mau berobat dan bertobat, top banget itu, bintang di surga. Bintang di mahkota kita, itu maksud saya.
Oke, baiklah. Pembahasan yang sangat menarik tentang seminar yang dibawakan oleh Sir. Saya rasa kita semua tertarik untuk punya pengetahuan lebih dalam tentang materi kita sore hari ini. Nah, karena waktu kita sekarang sudah menunjukkan hampir saja waktu tutup sabat, jadi kalau ada pertanyaan mungkin boleh chatting langsung ke Sir atau bisa Baik, selamat sore. Saya memiliki pertanyaan, jadi ini menarik pembahasan kita di sore hari ini. Nah, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menunjang sehingga orang bisa homoseksual seperti itu? Kan bisa jadi dia lahir laki-laki yang gagah perkasa, tapi seiring berjalannya waktu, sudah mulai lemah gemulai. Jadi mungkin apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau menunjang sehingga menuju kepada yang namanya homoseksual? Kira-kira ya, banyak faktor. Banyak faktor, singkat saja ya, karena waktu tutup sahabat. Oke, jadi kalau seorang itu bertumbuh berkembang, jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman yang dialami. Yang riset paling banyak yang jadi adalah ia yang memiliki ayah yang buruk. Jadi hati-hati, bersyukur kalau di rumah-rumah tangga Kristen Advent, ya, ayah-ayah itu menjalankan peran yang baik dalam rumah tangga. Kalau ayah yang buruk, apakah ayah kasar dalam rumah tangga, apakah ayah berselingkuh, apakah ayah ibu menginjak-injak kehormatan si ibu yang dilihat oleh anak-anak, itu hati-hati. Anak-anak bisa jadi begini, dia mau anak-anak laki-laki misalnya, dia mau mengidentifikasi ayahnya sebagai laki-laki, tapi karena dia lihat ibunya kena pukulan terus, jadi dia malah sayang sama ibunya, jadi identitas ibu yang dia munculkan dalam perkembangan, jadi dia justru mencintai ibu gitu. Jadi kalau dia ada cewek cantik, dia justru mengasihi si cewek, dia nggak mau tanya, dia nggak mau, dia marah sama ayahnya, jadi dia justru pengen laki-laki yang lain supaya dia jadi teladan bagi dia. Akhirnya ya terus jadi benang merah bagi dia mencintai laki-laki ke depan. Itu riset ya. Kemudian dalam pengalaman, misalnya di sekolah berasrama ya, sudah terbabit dosa homoseksual. Jadi anak-anak tadi ya, anak-anak yang masih remaja di satu tempat tidur dengan temannya, lalu mengalami pengalaman homoseksual, ya kan? Atau di penjara, laki-laki dengan laki-laki, nggak ada wanita, keluar sudah gemulai, atau ikut kontes-kontes. Saya lihat ada Nyong Sulut, ya hebat, dia selesai. Tapi ketika dia ikut jadi model gitu, dia harus masuk berganti pakaian, kan masuk di dengan cewek-cewek, ganti baju cepat mereka untuk keluar pamer baju baru, ya sudah nggak ada rasa suka sama si wanita. Jadi walaupun wanita sudah telanjang, dia sudah nggak ketika dia melihat yang laki-laki atau dia terpengaruh oleh si tukang sisir, tukang make up, ya lama-lama jadi begitu juga. Jadi bergaul dengan orang yang homoseksual bisa terjadi, tapi paling banyak kalau mereka yang punya ayah yang buruk dan sudah menjadi korban kekerasan seksual ketika masih kanak-kanak. Oke, baik. Bagaimana Pendeta? Sorry, ada satu. Saya mau kasih tahu. Ibu yang dominan dalam rumah tangga. Jadi anak-anak tadi juga mau mengidentifikasi ayah, tapi karena ibunya yang dominan, dia terganti. Jadi dia jadi seperti ibu yang dominan. Jadi identitas laki-laki dia mana jadi jadi kayak perempuan gitu. Asli. Oke, terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi dalam seminar kita di ibadah kita pada sore hari ini. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat disampaikan kepada pembicara kita. Ya, bisa mungkin setelah ibadah ini bisa langsung bertanya. Kontak person mungkin Sir mau berbagi, ya silakan bertanya langsung. Oke, baiklah. Sebelum kita mendengar